sebelum nonton video Miss Ida Sensei bisa subscribe dulu. Subscribe itu gratis. Dan biar bisa melihat video yang Miss Ida Sensei post setiap hari. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Miss Ida Sensei. Semoga selalu sehat agar bisa menyimak, melihat, saling berbagi, bisa saling memberikan komentar agar bisa selalu memberikan yang terbaik. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang sebenarnya cukup menarik. Kebetulan ini tadi buka HP kemudian melihat banyak info, terutama hari ini tepat pengumuman SNMPTN kalau tidak salah. Ada beberapa postingan-postingan yang saya baca dan saya lihat. Kembali saya mungkin menilik di tahun 2006 ketika saya dulu tidak diterima, pasti bisa dikatakan tidak sedikit ya, lebih banyak. Kalau kita ada poin 100 kurang lebih putus asa hampir 99,9%. Nah, tema yang akan saya angkat kali ini adalah putus asa. Tetapi apa sih sebenarnya dibalik pemikiran kita selalu putus asa? Pasti ada sesuatu hal yang bisa kita petik. Jadi kalau bisa jangan putus asa, tetapi itu mungkin memang sulit. Semoga ketika melihat video saya di luar sana yang sedang mengalami berbagai masalah di masing-masing usia yang terjadi, remaja, mungkin bisa jadi lebih lagi atau mungkin masih ABG dan lain sebagainya, bisa sedikit memberikan solusi untuk kalian. Nah, ketika kalian putus asa, yang pertama kalian akan merasa kadang masalah itu seolah-olah datang terus dalam kehidupan kalian. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, tahun, yang ada di pikiran kalian hanya adalah punya masalah. Tapi sebenarnya dengan adanya masalah, secara tidak langsung teori-teori kehidupan yang pernah kalian dapatkan, mungkin ketika kalian sekarang menjadi seorang lulusan SLTA, kemudian kalian pengen melanjutkan ke jenjang perkuliahan, kalian tidak diterima seperti tadi yang saya berikan di depan, saya sampaikan di depan, otomatis kalian akan berpikir bahwa kalian mungkin merasa orang yang sangat tidak beruntung. Tetapi di balik itu adalah ini salah satu bentuk ujian yang harus kalian lewati. Ketika kalian SMP mungkin kalian sudah mendapatkan masalah. Ketika kalian mungkin selama SMK atau SMA 3 tahun, kalian juga mendapatkan masalah. Nah, ini salah satu bentuk ujian. Tapi kuncinya satu, jangan sampai kalian putus asa. Ketika kalian merasa punya masalah, kalian putus asa sudah. Karena apa? Dengan masalah, itu sebenarnya kalian adalah ujian hidup. Ujian hidup itu tidak ada sertifikatnya, tidak ada ijazahnya. Nah, apa yang kita dapat? Banyak hal. Tetapi kadang hal itulah yang tidak bisa kalian cerna, tidak bisa kita definisikan secara teoritis saja otomatis. Ketika kita putus asa, kadang kita berpikir bahwa banyak orang yang aneh datang di kehidupan kita. Itu salah, mereka salah, dia salah. Tidak ada orang yang benar. Tetapi kalau kita melihat kenapa datang orang-orang yang kalian anggap tadi, karena sabar. Kalian harus belajar sabar. Dengan sabar kalian mengenal banyak karakter orang. Dengan mengenal banyak karakter orang, otomatis kedepannya lagi kalian akan lebih bisa mengontrol emosi kalian. Temperamental setiap individu orang itu berbeda-beda. Nah, itu tujuannya. Ini juga tanpa ijazah, tanpa nilai, tanpa apapun. Tidak bisa kita definisikan dengan teori-teori yang biasa saja. Bahkan kata-kata yang kita tulis sebijak apapun, ketika orang merasa bahwa orang banyak yang aneh, mereka tidak akan pernah mau merespon. Hanya kontrol pada diri kita lah yang bisa mengatakan bahwa oh, sekarang kita mungkin harus sabar karena saya belajar banyak karakter orang. Ketiga, ketika kalian merasa putus asa, pasti kalian merasa sebagai orang yang sangat tidak beruntung. Bahkan bisa dikatakan itu adalah step yang paling rendah ketika orang putus asa dan paling merasa tidak beruntung. Bahkan di pikiran kalian bisa membanding-bandingkan diri kalian, masalah kalian dengan orang lain yang bisa dikatakan mungkin
lebih baik dibanding kalian, tetapi kalian salah sekali lagi. Kenapa? Karena kalian harus ingat bahwa rasa syukur seperti apapun harus tetap dilakukan dalam kondisi apapun. Karena ketika kalian ingat bahwa kalian harus bersyukur, kalian masih bisa berpikir jernih, kalian masih bisa melihat, kalian bisa membandingkan. Ketika kalian merasa putus asa, jangan bandingkan dengan hal yang lebih di atas kalian, tetapi lihatlah yang ada di bawah kalian. Kalian pasti akan tahu betapa pentingnya rasa syukur itu. Dan yang keempat, ketika kalian merasa putus asa, ini adalah mungkin benar-benar efek dari kalian merasa punya masalah, kalian merasa bertemu dengan orang aneh, kalian merasa paling tidak beruntung, dan yang terakhir, mungkin kalian akan merasa sebagai orang yang paling sial, karena kesialan itu seolah-olah datang ketika pemikiran kalian, ketika kalian adalah putus asa, tidak ada kata-kata yang lain. Tapi sekali lagi kalian salah. Kenapa? Karena kalian merasa ketika kesialan itu datang, itu sebenarnya hanya pemikiran saja yang datang. Karena kumpulan dari masalah yang datang, kalian merasa bahwa orang-orang aneh tadi datang, kalian merasa bahwa ketidakberuntungan itu datang, dan akhirnya kalian merasa bahwa kesialan itu datang pada diri kalian. Padahal selama ini aslinya adalah salah. Tidak ada kata sial. Yang ada adalah semuanya kalian sedang mengalami yang namanya tahap ujian dalam kehidupan, dimana ketika kita bisa mengambil setiap hal baik dari apa yang muncul, yang kita anggap sebuah keputusasaan, otomatis akan terselesaikan. Bukan orang lain yang bisa menyelesaikan, tapi bagaimana mindset pemikiran kita lah yang bisa menyelesaikan. Tetapi diingat, tetap dari apapun keputusasaan itu, masalah apapun yang sedang berat kalian hadapi, tetap lakukan hal yang baik, karena yakin bahwa hal baik pasti akan mendapatkan tempat yang baik juga. Itu mungkin yang bisa saya share di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ingat pesan saya, jangan putus asa, apalagi untuk anak-anak muda, generasi penerus di luar sana. Untuk ibu-ibu atau orang tua hebat di luar sana, ketika mungkin anaknya punya masalah dan lain sebagainya, diselesaikan. Jangan pernah putus asa, karena keputusasaan hanya ada karena pemikiran yang tidak baik dari pemikiran kita sendiri. Tetapi ketika kita mau memikirkan sesuatu yang positif, yang baik, kata putus asa itu sebenarnya tidak ada. Terima kasih sudah mau menyimak. Jangan lupa kalau suka dengan video saya, bisa di like, di komen di bawah, bisa juga mau minta tema apapun, atau bisa bertanya apapun di kolom komentar, atau bisa juga subscribe, atau bisa dibagikan agar banyak orang yang di luar sana yang tahu, di luar sana yang tidak putus asa, biar semakin luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.